Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 6 kelas 10 IPA 2 akan mempresentasikan tentang menuntut ilmu. Saya Zahira sebagai moderator. Saya Naura Hairunisa. Saya Raden Ayu. Saya Fiona Sidelia. Yang pertama ada makna At-Taubah ayat 122. At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana mu'minina yaghfiru kafat. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk membela agama tidak harus pergi berperang, tapi bisa juga dengan menuntut ilmu dan memperdalam ilmu mereka agar mereka dapat menyebarluaskan ajaran Islam, sehingga menyelesaikan masalah tidak harus dengan cara kekerasan seperti berperang. Yang kedua ada dalil kewajiban menuntut ilmu, yaitu Al-Alaq ayat 1-5. Makna Al-Alaq 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Merupakan perintah untuk mencari ilmu yang bersifat umum, baik ilmu yang menyangkut ayat-ayat kauliyah, ayat Al-Quran, dan ayat-ayat kauniyah yang terjadi di alam. Ayat kauliyah ialah tanda-tanda kebesaran Allah SWT yang berupa firman-Nya, yaitu Al-Quran. Dan ayat-ayat kauniyah ialah tanda-tanda kebesaran Allah SWT yang berupa keadaan alam semesta. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat kedua, Allah SWT menyatakan bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah. Dengan kaitannya dengan kewajiban menuntut ilmu, ayat kedua juga memberi petunjuk pada manusia untuk mengenal dirinya secara jelas, yaitu mengetahui asal kejadiannya. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Ayat ketiga ini mengandung arti tentang mengenali, mengidentifikasi, mengklasifikasi, membandingkan, menganalisa, menyimpulkan, membina, dan membuktikan. Ayat ini erat kaitannya dengan metode pendidikan, sebagaimana halnya dijumpai pada metode Iqra dengan sifat Tuhan yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Ayat keempat, Allah SWT mengajar manusia dengan pena. Maksudnya, dengan pena manusia dapat mencatat berbagai cabang ilmu pengetahuan, dengan pena manusia dapat menyatakan ide, pendapat, dan keinginan hatinya, dan dari pena manusia juga mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan baru. Allamal insana ma lam ya'lam, dan mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Pada ayat kelima, Allah SWT mengajar manusia apa yang tidak atau belum diketahuinya. Manusia lahir ke dunia dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Secara perlahan, Allah SWT memberikan ke manusia kemampuan melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya. Sehingga dengan kemampuannya itu, manusia mampu menciptakan cabang ilmu baik ilmu agama maupun ilmu yang lain. Bahkan ilmu yang mungkin langsung diberikan oleh Allah SWT kepada beberapa orang yang dikehendaki tanpa melalui belajar atau ilmu laduni. Yang ketiga ada hukum menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu. Menurut Islam, hukum menuntut ilmu adalah wajib atau fardu. Seperti yang dikatakan pada hadis, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hukum wajib ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada fardu ain, yaitu wajib bagi seluruh umat muslim. Ilmu yang wajib dipelajari oleh seluruh umat muslim misalnya adalah ilmu agama. Yang kedua ada fardu kifayah, yaitu apabila sudah ada yang mengerjakan, maka gugur kewajiban yang lainnya. Contohnya adalah ilmu-ilmu seperti kesehatan, ekonomi, dan ilmu hukum. Yang keempat ada keutamaan dan derajat orang yang menuntut ilmu.
Keutamaan menuntut ilmu. 1. Memudahkan seseorang mendapatkan surga. 2. Ilmu sebagai amal jariah. 3. Akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu, seseorang akan diangkat dengan beberapa derajat dibandingkan orang yang tidak menuntut ilmu. Niscaya Allah akan meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman, di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Salah satu contoh Allah akan meninggikan beberapa derajat orang yang memiliki ilmu adalah seorang presiden. 4. Orang berilmu adalah orang yang paling takut dengan Allah. 5. Orang berilmu diberi kebaikan di dunia dan di akhirat oleh Allah. Yang kelima, ada adab menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu menurut kitab Talim Mutalim. 1. Memiliki niat yang sungguh dalam belajar. 2. Cerdas dalam memilih guru, ilmu, teman, dan memiliki ketabahan dalam belajar. 3. Menghormati ilmu dan ulama. 4. Kesungguhan, kontinuitas, dan memiliki minat yang kuat. 5. Tertib. 6. Tawakal. 7. Pintar memanfaatkan waktu belajar. 8. Kasih sayang kepada sesama para penuntut ilmu. 9. Dapat mengambil hikmah dari setiap yang dipelajari. 10. Wara dengan menjaga diri dan syubhat dan haram pada masa belajar. Yang keenam, macam-macam ilmu yang wajib dipelajari. Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam kitabnya berjudul Adab Al-Alim wa Al-Muta'alim menyebutkan bahwa setiap murid hendaknya memulai pelajaran yang sifatnya fardhu ain, yaitu belajar 4 jenis ilmu. Yang pertama, murid harus mengetahui ilmu tauhid, ilmu yang membahas sifat ketuhanan. 2. Murid harus mengetahui sifat-sifat Allah, bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat 20. Pada perkembangannya, seandainya murid bisa mengetahui dalil-dalil sifat Allah lebih dari apa yang dijelaskan oleh Al-Quran atau Sunnah, maka hal itu lebih sempurna. Ketiga, ilmu fikih. Ilmu untuk mengetahui dan mengantarkan kepada ketaatan pada Allah, seperti hal-halnya cara bersuci, sholat, dan puasa. Keempat, ilmu tasyawuf, yaitu ilmu yang menjelaskan tentang berbagai keadaan, makam, tingkatan, dan membahas rayuan dan tipu daya nafsu dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Hadis terkait menuntut ilmu. Kewajiban mencari ilmu dibebankan tiap muslim sebagian sabda Rasulullah SAW. Talabul ilmu fardhu ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Faman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.